Halo, selamat siang. Siang, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana? Baik. Baik ya. Baik, Bu. Tentunya semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, terima kasih kalian sudah bergabung pada siang hari ini, sudah memperjuangkan untuk bisa bertatap muka secara daring ya, pembelajaran jarak jauh hari ini, sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas kita pada hari ini untuk mengikuti pelajaran kimia. Hari ini yang sudah hadir 22, jadi masih ada 3 siswa lagi yang belum hadir. Kita tunggu nanti, mungkin masih dalam proses ya, proses masuk maksudnya, atau kendala jaringan. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar tentang ikatan kimia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang konfigurasi. Ya, pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang konfigurasi elektron. Bagaimana cara menentukan elektron valensi? Bagaimana cara mengkonfigurasikan? Bagaimana cara menentukan elektron valensi? Jadi harus dikonfigurasikan, gitu ya. Elektron valensi itu adalah elektron yang berada di kulit bagian mana? Paling dalam atau paling luar? Elektron valensi. Paling luar. Valensi paling luar. Iya, elektron valensi adalah elektron yang berada di kulit terluar. Iya, masih ingat ya. Nah, sekarang coba perhatikan slide Bu Novi berikut ya di layar. Anjir, ganteng banget ini anjir. Nah, suaranya enggak usah dimatikan ya mikrofonnya. Ya, coba perhatikan gambar di layar. Sudah tampak belum gambarnya? Belum, Bu. Bu. Sudah? Ya. Sudah, Bu. Sudah ya? Ya, coba dilihat. Coba dilihat gambar tersebut. Gambar apakah itu? Di punya saya gambarnya Bu Novi, Bu. Loh iya, gambar apa itu? Coba lihat. Iya, Bu. Sudah muncul. Sudah muncul? Sudah. Ya, gambar apakah itu? Gambar apakah itu? Belum muncul, Bu. Belum muncul, Bu. Belum. Satu, Bu, sama apa ini? Etanol. Etanol. Muncul sama etanol, Bu. Etanol dan es batu. Iya. Ya, coba yang lainnya mungkin jaringannya ya. Nah, yang lain bisa melihat bahwa gambar yang ditampilkan itu adalah gambar es batu dan etanol. Nah, apa bedanya? Paling jaringan itu. Persamaannya apa antara es batu dan etanol? Ya, wujudnya bagaimana? Kalau etanol sudah pasti wujudnya cair, padat, gas. Etanol itu alkohol. Ya, nama lainnya etanol itu alkohol. Wujudnya bagaimana? Cair, padat, atau gas? Cair. Ya, cair ya. Sedangkan es batu terbentuk dari molekul-molekul air. Wujudnya juga cair. Ya, sama-sama cair. Nah, di sini es batu karena es batu itu terbentuk antara molekul air yang mengandung atom hidrogen dan oksigen, begitu ya. Nah, sedangkan etanol
Rumus kimianya C2H5OH. Ya. Nah, bagaimana caranya atom-atom tersebut membentuk ikatan sehingga menjadi es batu, sehingga menjadi etanol? Strukturnya bagaimana? Nah, di sini dapat kita lihat ya, yang ada di tampilan itu, jika kita lihat dengan mikroskop akan tampak struktur molekulnya. Jadi air jika dilihat dengan mikroskop maka akan tampak struktur molekulnya. Nah, ikatan antara hidrogen dan oksigen seperti yang ada di tampilan itu. Nah, indah dan unik ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membentuk ikatan antara atom yang satu dengan atom yang lain. Nah, ada tujuan yang harus kalian pelajari di sini. Melalui belajar hari ini dengan model kooperatif tipe jigsaw, nanti kalian dapat menganalisis kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilan dengan benar. Yang kedua, nanti kalian dapat menggambarkan elektron valensi suatu unsur menggunakan struktur Lewis. Yang ketiga, kalian nanti dapat menganalisis proses pembentukan ikatan ion. Keempat, kalian juga dapat menganalisis proses pembentukan ikatan kovalen. Dan yang terakhir, kalian nanti dapat menganalisis proses pembentukan ikatan kovalen koordinasi. Gitu. Nah, bagaimana kaitannya antara ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi? Nah, di sini ada konsep tentang ikatan kimia, kaidah oktet dan duplet. Apa itu kaidah? Kaidah itu artinya aturan untuk membentuk elektron valensi atau konfigurasi elektron oktet. Oktet itu artinya 8. Jadi konfigurasinya harus oktet atau duplet. Duplet itu berarti elektron valensinya 2. Nah, jadi mengikuti aturan oktet dan duplet. Jadi konfigurasinya harus oktet atau duplet. Begitu ya. Nah, kalau sudah konfigurasinya sesuai oktet dan duplet, elektron valensinya 8 atau elektron valensinya 2, maka akan bisa membentuk ikatan kimia. Ya, akan bisa membentuk ikatan. Ikatan apa saja di dalam ikatan kimia dibedakan menjadi 3 macam. Di antaranya ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ikatan ion yang akan terbentuk nanti akan membentuk senyawa ion. Sedangkan ikatan kovalen ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Jadi tadi ikatan kovalen ada beberapa macam. Ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen koordinasi ini dan beberapa ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3 ini akan membentuk senyawa kovalen. Berdasarkan kepolarannya, jadi sifatnya polar, bisa larut dalam air, itu ada 2 macam, yaitu kovalen polar dan kovalen non-polar. Jadi ada 2 macam berdasarkan sifat kepolarannya. Kemarin saya sudah membentuk kalian dalam kelompok ahli, gitu ya. Nah, kelompok ahli ini, jadi sebelumnya kalian sudah saya bagi dalam kelompok asal. Nah, kelompok asal ini nanti akan terpecah kembali menjadi kelompok-kelompok ahli, begitu ya. Ada kelompok ahli ikatan ion, kelompok ahli ikatan kovalen, dan kelompok ahli ikatan kovalen koordinasi. Begitu. Nah, sudah dibentuk dalam kelompok ahli ion, kovalen, dan kovalen koordinasi, maka sekarang kita break dulu
kita break dulu. Jadi setelah dalam break ini nanti kalian berkumpul dalam kelompok-kelompok ahli. Kelompok ahli ikatan ion, kelompok ahli ikatan kovalen, dan kelompok ahli ikatan kovalen koordinasi. Masing-masing kelompok ahli ini sudah saya bentuk dalam grup WA. Begitu ya. Jadi nanti setelah ini kalian berdiskusi dalam kelompok ahli. Nanti saya akan berkunjung melalui video call setiap kelompok ahli. Waktunya 10 menit ya untuk berdiskusi dalam kelompok ahli. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Itu nanti dipresentasikan, Bu. Ya, jadi waktunya 10 menit untuk berdiskusi dalam kelompok ahli. Setelah selesai nanti kita akan kembali dalam meet ini lagi. Halo? Begitu ya? Iya. Ya. Ya, kita kembali dalam meet ini lagi. Ya, nanti setelah itu kalian nanti kembali ke kelompok asal. Jadi setelah dari kelompok ahli kembali ke kelompok asal. Begitu, baru kita presentasikan dari kelompok ahli ion. Ya, saya beri waktu 10 menit. Silakan berdiskusi dalam kelompok ahli. Nanti dalam diskusi itu saya akan mengunjungi ke setiap kelompok ahli. Sudah jelas perintahnya? Nah, apa yang didiskusikan? Apa yang didiskusikan? Nanti dikerjakan dalam setiap bagiannya masing-masing dalam LKPD yang sudah saya share melalui grup WA. Ada ikatan ion, ahli ikatan ion, ada ahli ikatan kovalen, dan ahli ikatan kovalen koordinasi. Gitu ya. Jadi kerjakan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Jelas? Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, kita tutup ya meet ini ya. Kita masuk lagi menunggu informasi dari saya. Jadi nanti Bu. kenapa? Ya, Bu. Iya, ada pertanyaan? Rundingan dulu berarti, Bu. Iya. Diskusi dulu. Silakan berdiskusi sekarang dalam kelompok ahlinya masing-masing. Kelompok ahli sudah saya sampaikan di grup. Ya toh? Nah, sekarang silakan berdiskusi dengan kelompok ahli masing-masing. Ahli ikatan ion sendiri, ikatan kovalen sendiri, kovalen koordinasi sendiri, baru nanti saya akan mengunjungi ke tiap kelompok ahli melalui video call. Jelas? Silakan berdiskusi di kelompok ahli masing-masing. Jelas ya? Saya tutup ya? Baik, Bu. Ya. Oke. Oke, selamat Ya, Bu. siang. Nanti kita bergabung kembali 10 menit kemudian. Terima kasih. Halo Rastra. Bentar ya, sebentar. Tugas kalian mengerjakan soal yang ada di LKPD sesuai dengan keahliannya masing-masing. Jadi kalau kalian ahlinya ikatan ion, berarti silakan mengerjakan tugas yang ada di bagian ikatan ion saja. Di bagian ikatan ion saja. Silakan dibuka LKPD-nya. Ya. Jadi kalian penugasannya silakan mengerjakan tugas yang ada di LKPD sesuai dengan keahlianmu. Jadi kalian yang sudah bergabung dalam kelompok ahli ikatan kovalen, berarti kalian dianggap ahli dalam ikatan kovalen. Begitu ya. Jadi sekarang tugas kalian mengerjakan bagian ikatan kovalen di LKPD yang sudah saya share di grup. Kerjakan ikatan kovalen saja. Begitu ya. Jadi silakan berdiskusi dalam kelompok ahli ikatan kovalen. Jadi kalian ahli di bidang ikatan kovalen. Begitu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh dikomunikasikan.
Bisa dikomunikasikan di grup WA. Begitu, sudah jelas? Tanggalnya kapan Bu Jumatnya? Ya, waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan didiskusikan dalam kelompok ahli ikatan kovalen. Jadi kalian tetap berdiskusi dalam video call di sini ya. Silakan dikomunikasikan dengan kelompoknya. Ada pertanyaan lagi? Nanti kalau ada kesulitan bisa di WA grup. Gitu ya. Nanti Bu Novi tetap memantau. Oke? Ya. Oke. Baik ya. Bu Novi keluar ya. Ya. Oke. Selamat siang. Ya. Siang. Iya, betul. Iya, betul. Terus coba lihat NE28, betul. AR28, AR nomor atomnya berapa? AR nomor atomnya 18, berarti 28 masih sisa berapa? 10, 8. 8, ya udah ditulis 8, bukan 17, salah. Itu di bawah berapa Bu? Kenapa? Kan Tulis berapa itu? maksimum elektron terluar itu kan 8. Kalau lebih dari 8 baru ditulis 91, 81 begitu kan. Misalnya 9 itu kan lebih dari 8. Maka tidak boleh ditulis 9. Maka harus ditulis 8 baru sisanya 1. Kalau elektron valensinya 8, yang terakhir 8, ya sudah. Pas 8 boleh dituliskan 8, tidak boleh 17 tambah salah. Nah, seperti itu 288. Betul? Oke, betul Samuel. Kok Samuel? Simon. Iya, betul Simon. Lanjutkan. Oke, ada pertanyaan lagi? Enggak sih, cuma baru saya ngerjakan Bu, yang lainnya masih pada bingung. Oke, silakan didiskusikan dengan kelompok ya. Kelompok sesuai ahli atau kelompok? Kelompok ahli dulu, kelompok ahli ikatan ion. Iya, silakan. Iya, ion. Oke. Iya, terima kasih. Saya tutup ya. Pakai sup kulit. Pakai kulit aja. Boleh sih sebetulnya, tapi iya, nomor 1 betul, nomor 2 betul. Betul. Na11-nya 1S2, 2S2, 2P6, 3S1 betul. Oke, betul. Betul. Nah, sekarang tinggal menentukan elektron valensinya ya. Boleh. Jadi konfigurasinya ya, elektron valensi itu elektron di kulit terluar. Jadi kulit terluarnya itu dilihat. Kalau He, elektron itu yang ini angka di dai kelompok 3 ya, dai ya. Halo Bu. Halo. Bentar ya, sebentar. Mas saya kok diundang Bu? Siapa? Yang kelompok 3 ya Bu? Dai kan kelompok 3. Tuh. Michael, Immanuel. Ini yang kelompok 3 saja ya Bu ya? Ya. Immanuel. Muhammad Sefirian. Deva Bu. Ya. Gabriel. Gabriel Dimas, Farel,
Feral, Jose. Ya, sebentar ya. Ya Bu. Feral belum masuk, Feral. Gimana, sudah berdiskusi? Feral kok nggak bisa ditambahkan ya? Jose Fernando. Maksimal 8 bisa. Sampai 8. Ya. Oke, coba kameranya dibuka. Itu presentasinya kamu bersama apa? Ya, jadi presentasinya nanti di kelompok asal. Presentasinya di kelompok asal. Jadi kalian berdiskusi dulu dalam kelompok ahli, baru nanti kembali lagi ke kelompok asal, mengkomunikasikan hasil diskusi dari setiap kelompok ahli. Nah, jadi baru nanti presentasi. Aku ini Tuhan bercerita padamu, saya ulama Tuhan serta terpujilah Engkau di antara manusia dan terpujilah Tuhan Yesus. Saya adalah kebenaran yang besar, sekarang dan waktu sabda sejak dari manusia yang tidak biarkan saya ulama Tuhan serta. Ya, sebentar ya. Coba kameranya dibuka. Supaya kasih saya kami bawa kepada Bapa dan Kristus Tuhan kami. Ya, coba kameranya dibuka. Semuanya kameranya dibuka. Yang namanya dai mana? Dai. Halo? Yuk, supaya segera bisa diskusi. Kameranya dibuka, tolong ya. Dai mana dai? Yang namanya dai mana? Udah, ndak usah malu-malu. Dai mana dai? Angkat tangan. Angkat tangan. Enggak ada Bu. Udah, ndak masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, Michael mana Michael? Michael, angkat tangan. Ayolah, mana yang namanya Michael? Immanuel. Ya Bu. Oke, Muhammad Syafirian ada? Muhammad Syafirian sudah ada? Oke. Gabriel Dimas.
Gabriel Dimas, oke. Feral. Jose, Feral mana? Yang namanya Feral mana? Feral. Jose, Fernando. Ayo, ayo semua kameranya dibuka buat dokumentasi ya. Ayo, satu kamera yang atas. Sopo iki namanya ini. Ya. Yang atas belum buka itu. Satunya lagi. Ya, satunya lagi. Oke, gini ya. Kalian sudah berdiskusi belum? Belum. Oke, begini. LKPD. Oke. Loh. Kamu siapa? Oh iya, kamu kan kelompok. Iya, yang sudah gabung dalam grup ini itu berarti kalian dianggap ahli dalam ikatan kovalen koordinasi. Ya, jadi kalian bertanggung jawab terhadap ya. Saya Ion, Bu. Siapa? Saya Ion. Loh, Ahli Ion, Bu. kamu siapa namanya? Rastra, Bu. Rastra. Ini Albert juga, Bu. Albert juga, Bu. Loh. Saya Ion, Bu. Oh, salah. Ya wes, kamu keluar. Kamu tadi sudah masuk. Siapa lagi yang dari ikatan Ion keluar? Yang belum masuk siapa? Dai belum ya? Ya, Bu. Ya, tak panggil Dai. Sambil berdiskusi ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Sambil saya memasukkan ini teman-teman yang lain. Sambil dilihat LKPD-nya. Sambil dilihat LKPD-nya. Jika ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Michael sudah masuk ya? Dedi Dores. Ada artis di sini ya. Dedi Dores. Jose sudah ada Jose belum ada. Jose sudah ada. Yang namanya Jose adakah? Sudah masuk belum? Tak panggil ini. Yes, masuk tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah, yuk coba dibuka. Nggak ada yang nyusup ya. Salah pencet tadi. Ya, kameranya dibuka. Dedi Dores, mana Dedi Dores? Sambil dibuka kameranya. Saya jelaskan ya. Jadi tugas kalian mengerjakan materi tentang kovalen koordinasi saja. Jadi kalian dianggap ahli dalam ikatan kovalen koordinasi. Begitu ya. Kerjakan itu saja di LKPD, lembar kerja peserta didik. Sudah saya share di grup. Kerjakan ikatan kovalen koordinasi saja. Jelas? Jelas. Oke. Jika masih ada pertanyaan, silakan dikomunikasikan dalam kelompoknya. Masih kurang jelas bisa ditanyakan Bu Novi melalui grup WA ikatan kovalen koordinasi. Begitu ya?
Ya, jadi setelah diskusi kelompok ahli, nanti kalian berdiskusi kembali ke kelompok asal. Jadi setelah berdiskusi di kelompok ahlinya, nanti kembali ke kelompok asal untuk mengkomunikasikan informasi dari setiap ahlinya masing-masing. Jadi nanti kalau sudah kembali ke kelompok asal, nanti kalian bertemu dengan teman-teman dari kelompok ahli yang lain. Begitu. Itu ya. Jadi maksimalkan diskusi dalam kelompok ahlinya. Jelas? Oke, saya menutup ya. Saya tutup. Silakan komunikasi dengan teman dalam satu kelompok. Di video call boleh, di grup WA juga boleh. Waktunya 10 menit. Nanti kita kembali lagi ke Meet ya. Oke, selamat siang. Silakan didiskusikan. Ada apa Simon? Simon, iya, ada apa? Mau tanya. Iya. Ini Gmail bukan lo? Ya. Gini. HE golongan 8A konfigurasinya. Iya, betul. Iya, betul. Terus coba lihat NE28, betul. AR28, AR nomor atomnya berapa? AR nomor atomnya 18, berarti 28 masih sisa berapa? 8. 8, ya udah ditulis 8, bukan 17, salah. Itu di bawah berapa, Bu? Kenapa? Ditulis. Kan Ditulis berapa itu? Maksimum elektron terluar itu kan 8. Kalau lebih dari 8 baru ditulis 91, 81 begitu kan. Misalnya 9 itu kan lebih dari 8. Maka tidak boleh ditulis 9. Maka harus ditulis 8 baru sisanya 1. Kalau elektron valensinya 8, yang terakhir 8, ya sudah. Pas 8 boleh dituliskan 8, tidak boleh 17 tambah salah. Nah, seperti itu 288, betul? Oke, betul Samuel. Kok Samuel? Simon. Iya betul Simon, lanjutkan. Oke, ada pertanyaan lagi? Enggak sih, cuma baru saya ngerjakan, guru yang lainnya masih pada bingung. Oke, silakan didiskusikan dengan kelompok ya. Kelompok sesuai ahli atau kelompok ahli dulu, kelompok ahli ikatan ion. Iya, silakan. Oh, iya, Bu, iya, Bu. Iya, ion. Oke. Iya, terima kasih. Saya tutup ya. Masih. Ya. Tuh, mari ngono ngedit. Iya. Ada pertanyaan? Siapa ini tadi? Ada. Ya, Bu. Hah? Ada yang ditanyakan? Gimana? Seragamu mana, seragamu kok dilepas?
Tidak ada, Bu. Tadi kamu tanya di WA gitu. Enggak? Oh, nah, gimana maksudnya nggak diskusi gitu, Bu? Loh, diskusi. Silakan Ya, tidak, diskusi. Bu. Kok nggak ada yang diskusi? Gimana? Kok tidak ada yang diskusi? Tidak ada diskusi. Maksudnya tadi nggak jadi, Bu, sudah, Bu. Oh, sudah. Oke. Ya udah, lanjutkan diskusinya dengan teman-teman ya. Masuk salah satu grup diskusi, melihat mereka diskusinya kayak apa. Ya, oke. Ya, masuk lagi satu kelompok. Gimana? Jadi orang-orang dokumentasi sampai mengikuti salah satu kelompok berdiskusi. Oke. Kan ini kan kita nggak bisa kontrol. Aku Pilih salah satu Ion aja. ya. Ion dulu aja. Oke. DE chapter, Bu. Ini diskusi Bu Areu. Ini ada dokumentasinya. Jadi dia bahas sambil screenshot WA video call. Temenan hari ini. Ini ada juga misalnya dokumentasi ya. Ya, ini gena kan artinya aku benar-benar diskusi nge-chapter ya, ini di bahan yang dia diskusikan. Tiga jam. Aku menyesuaikan dengan ini jadwal pelajaran sebelumnya, Bu. 3 kali 30 ya. 3 jam. Iya. Oke. Ya bisa. Nanti tak atur ya RPP ini. Ada yang bertanya, Bu? Ada yang bertanya? Halo, iya Yusuf? Ada yang mau ditanyakan? Iya, Bu. Ya, oke. Konfigurasi elektron itu caranya seperti ini apa, Bu? Oke, coba lihat. Oh, pakai subkulit. Pakai kulit aja. Boleh sih sebetulnya, Apa, tapi Bu? Iya, nomor 1 betul, nomor 2 betul. Betul. NA11-nya 1S2, 2S2, 2P6, 3S1 betul. Oke, betul. Betul. Nah, sekarang tinggal menentukan elektron valensinya ya. Boleh. Jadi konfigurasinya Gimana, Bu? ya, elektron valensi itu elektron di kulit terluar. Jadi, kulit terluarnya itu dilihat kalau He elektron itu yang ini angka di atas pangkat. Jadi He ya 1S2 berarti elektron valensinya pangkatnya berapa di situ? 2. 2 berarti He elektron valensinya 2. Sedangkan Ne
Nah, itu kan ada 1S2, 2S2, 2P6. Kulit terluarnya itu adalah SP. Nah, angka 2, 2 di angka 2, 2S, 2P. 2 itu berarti nomor kulit nomor 2. Jadi di kulit nomor 2 itu ada S, ada P. Nah, pangkatnya itu dijumlahkan 2 tambah 6. Nah, 2 tambah 6 itu elektron valensinya. Berarti elektron valensi Ne berapa? 8. Ya, begitu. Dan seterusnya. Jadi, yang namanya elektron valensi itu elektron di kulit terluar. Kulit terluar itu berarti yang kulitnya itu berarti angka di depan huruf. Di depan subkulit. Jadi, SPDF itu namanya subkulit. Gitu ya. Jadi, ada 1S berarti kulit nomor 1, 2S 2P berarti kulit nomor 2, 3S 3P berarti kulit nomor 3. Nah, di kulit nomor 3 itu pangkatnya berapa? Itu menyatakan elektron valensinya. Jelas? Jelas? Jadi AR elektron valensinya berapa AR? AR. Ya. Kulit terluarnya kurang jelas tuh. Bicaranya kurang keras. Kurang keras. Putus-putus soalnya. Ya wes, AR itu nomor atomnya 18. Kalau dikonfigurasikan kulit terluarnya ada 3 kulit kan? Coba lihat pekerjaanmu. Pakai cara biasa. Ya. Yusuf kemarin masuk toh ketika Bu Novi menjelaskan konfigurasi elektron. Ya, pakai kulit aja, jangan pakai subkulit kalau kesulitan. Kalau pakai subkulit itu dilihat kulitnya, itu kulit terluarnya itu kulit yang terakhir 3S 3P. Ya, itu namanya 3S 3P. Sama-sama 3-nya itu berarti iya, itu namanya kulit terluar, betul. Ya, pangkatnya itu menyatakan elektron valensi. Ya. Berarti pangkat elektron valensinya 8. Betul. Bu, kenapa 3S 3P? Ya, itu konfigurasinya berdasarkan kaidah Aufbau ya. Kaidah Aufbau. Sebetulnya ya kemarin yang saya jelaskan itu kan pakai konfigurasi kulit KLM, pakai KLM gitu aja. Yang SPDF itu sebetulnya belum saya jelaskan sih. Sebetulnya ada aturannya. Jadi aturannya memang harus dimulai dari tingkat energi yang paling rendah, 1S, 2S, 2P, baru 3S, 3P. Ada aturannya. Nah, itu kan belum sampai situ Bu Novi menjelaskannya. Kemarin cara mengkonfigurasikannya pakai yang kulit KLM. Coba dikonfigurasikan menggunakan kulit. Yusuf, nomor atom 18. Coba KLM. K itu nomor elektronnya berapa di kulit K? Coba Yusuf. K berapa elektronnya? 1. Loh, di kulit K maksimum elektronnya berapa kemarin? 2N kuadrat kan kemarin? 2, cara mencari elektron maks 2N kuadrat. N itu menyatakan nomor kulit. Kalau K itu nomor kulitnya 1, berarti N-nya dimasukkan 1, nomor kulit 1. 1 kuadrat. Coba ditulis rumusnya, 2N kuadrat. Coba ditulis 2N kuadrat. Udah, Bu. Nah, N-nya dimasukkan. Kalau kulit yang pertama, kulit yang paling dalam itu kan kulit K, ya toh? Ya. Ya, kulit K itu kulit nomor 1, berarti N-nya dimasukkan 1. 1 kuadrat. 1 kuadrat berapa Yusuf? 1. 1 kali 2? 2.
2. Berarti di kulit K itu terisi 2 elektron. Paham? Sekarang kulit L, kan elektronnya AR itu 18 toh? Yusuf kelompok. Ya, Bu. Ya. Yusuf kelompok ikatan ion ya? Ya. Ya, sudah diskusi dengan kelompoknya? Sudah berdiskusi tadi? Ya, nanti komunikasi di grup ya. Oke, saya jelaskan untuk kamu wes. AR. Ya. Kulit K 2. Masih sisa berapa elektronnya kalau sudah 2 diisikan ke kulit K? 6. Duh, ngawur. Ayo. Ke AR. AR itu nomor atomnya berapa? Nomor 3 dulu, nomor 3. Iya, 18. Dari 18 sudah diisikan 2 elektron di kulit K. Masih sisa berapa? 16 diisikan lagi ke kulit L. L itu kulit nomor 2. Nah, di kulit nomor 2 itu maksimum terisi berapa elektron? Cara ngeceknya pakai rumus 2n kuadrat tadi. N-nya dimasukkan 2. 2 kuadrat berapa? 2 kuadrat berapa? 4 kali 2 berapa? 8. Berarti di kulit L itu 8 elektron kan? Wes, masih sisa berapa lagi? Tadi sisa habis 2, 8, sisa berapa? Sisa 8 dimasukkan ke kulit M. Berarti konfigurasinya 2, 8, 8. Begitu ya? Ya. 2, 8, 8. Jadi konfigurasi elektron itu menyebarkan atau mendistribusikan elektron-elektronnya ke tiap-tiap kulit K, kulit L, kulit M. Nah, elektron valensinya ditentukan dari elektron di kulit terluar. Jadi AR tadi elektron di kulit terluarnya berapa? 8. Kan yang paling akhir, yang paling luar. Paling belakang itu namanya elektron valensi. Jelas, Yusuf? Nah, 2, 8, 8. Berarti yang paling luar 8. Nah, kalau dicek pakai rumus 1s2, 2s2, 2. Coba lihat konfigurasimu yang subkulit. Itu namanya subkulit. Nah, benar nggak jumlahnya 8? 6 tambah 2 kan? Iya. Kalau dijumlahkan pangkatnya berapa? 8. Jadi ada dua cara untuk konfigurasi elektron. Cara kulit dengan subkulit. Nah, untuk kalian sekarang pakai konfigurasi kulit dulu saja. Ya, supaya mudah. Sudah jelas? Iya, Bu. Oke. Sudah ya? Ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, saya tutup ya. Iya, Bu. Makasih. Oke. Simon. Iya, Pak Simon. Ini Bu, kalau misalnya elektron valensinya habis berarti strip ya, Bu? Maksudnya gimana? Contohnya nomor berapa? Coba jangan dibalik gitu, Bu Novi bingung lihatnya. Nomor 6. Aku balik Bu. Iya, CA20 ya? Ya, oke. Coba lihat konfigurasinya. Iya, sudah betul. 2882. Tapi ini dikosongin aja nggak apa-apa. Loh, ngapain dikosongi? Yang mana dikosongi? Valensinya. Loh, elektron valensi kan elektron di kulit terluar.
kulit terluarnya itu adalah kulit N. Ya enggak? Oh, N. Iya. Kulit terluarnya itu N. Berapa elektronnya? Tadi N sama dengan 2 atau gimana? Iya, elektron valensinya langsung 2, begitu saja. Langsung 2. Iya, elektron di kulit terluar. Kulit terluarnya itu N. Lah, ada berapa elektron di kulit N? Ada 2. Ya sudah, langsung dimasukkan 2. Begitu. Iya, betul. Tapi kalau yang misalnya yang lain tetap N gitu, ya Bu. Yang mana? Loh, kalau ditanyakan elektron valensi, ya elektronnya ada berapa? Jangan disebutkan kulitnya. Kalau nggak ada berarti? Loh, kok nggak ada? Mana yang nggak ada? Kalau misal gini, Mana? betul nggak? HE. Loh, Valensinya Bu. elektron valensinya siapa? HE. Iya. Ya udah 2 kan? Berarti cuma 2 gitu. Iya. Valensinya yang bingung saya Bu. Nah, elektron valensi itu elektron di kulit terluar, yang paling luar. Kulit Nah, terakhir ya Bu. iya, terakhir atau terluar. Iya, betul. Berarti misal yang 10 Ne itu kulit apa valensinya itu 8 ya Bu? Iya, betul. Gitu. Oke Bu, makasih Bu. Oke, terima kasih. Makasih. Gitu. Halo. Iya. Halo Bu. Ya. Sudah sampai kegiatan 2. Belum, masih ngerjakan kegiatan 1 ini Bu. Oh. Kata ini besok suruh ngomong kegiatan 2. Ya. Ya, Yang dibagi. kegiatan 1. Ya, dibagi kelompoknya banyak kok supaya selesai ya, supaya selesai cepat. Dibagi. Oke, yang nomor 2 saya jelaskan. Lihat ya. Di situ kan proses pembentukan ion. Proses pembentukan ion Na dan Cl. Ya, Na dan Cl. Ya Bu. Ada keterangannya kan, supaya stabil, agar stabil, atom Na melepas 1 elektron sehingga bermuatan 1 plus 1. Jadi kalau melepaskan elektron itu plus 1 sehingga Na-nya berubah jadi Na+. Gitu ya. Ya. Sebetulnya kegiatan 2 ini berkaitan dengan kegiatan 1. Jadi unsur yang cenderung melepaskan elektron itu dilihat dari elektron valensinya. Dengarkan lagi ya. Jadi intinya unsur yang cenderung melepaskan elektron itu biasanya elektron valensinya 1, 2, dan 3. Dicatat. Jadi kalau elektron valensi 1, 2, dan 3 itu cenderung melepaskan elektron. Setelah melepaskan elektron akan berubah menjadi ion positif. Jadi positif itu artinya melepaskan elektron. Lah, Na langsung bawahnya dilihat ya. Na itu nomor atomnya 11. Ya, 11 titik itu maksudnya kamu disuruh mengkonfigurasikan. Kalau 11 konfigurasinya bagaimana? Lalu ionnya bagaimana? Nah, ionnya itu dilihat dari elektron valensi. Elektron valensi. Na itu kalau dikonfigurasikan bagaimana? 2, 1. kok iso 1, 2 dari 11. Na nomor atomnya 11 kan? Ya, 11. Ya, konfigurasikan pakai KLM. Kemarin Bu Novi sudah menjelaskan KLM. K itu diisi elektron berapa? Elektronnya berapa K? Diisi berapa? Di 2. Dari 11 sudah diisikan 2, masih sisa berapa?
Ya. Dari 9 Bu. 9 diisikan lagi ke kulit L kan? Ya. L itu maksimalnya berapa elektron? 8. 8. Nah, tadi sisanya 9. Bisa nggak ngisi 8? Bisa Bu. Bisa, berarti dituliskan di K 2, di L 8, masih sisa berapa? 1. Nah, jadi konfigurasinya iya, jadi konfigurasinya 281, gitu kan? Ya Bu. Nah, begitu juga untuk CL nomor atomnya 17, ya konfigurasikan maksimal K di L, di M berapa jadinya konfigurasinya gitu. Nah, terus kalau sudah dikonfigurasikan, elektron valensinya berapa? Dilihat elektron valensinya. Kalau elektron valensinya 1 atau 2 atau 3 cenderung membentuk ion positif, melepaskan elektron. Ya. Jadi elektron terluarnya dilepas. Na tadi elektron valensinya berapa? Na. Elektron valensinya berapa? 1, ya. Na elektron valensinya 1, berarti 1 elektronnya dilepaskan sehingga Na berubah menjadi ion positif, Na pangkat plus gitu. Kalau misalnya elektron valensinya 2, berarti 2 elektronnya dilepaskan, jadinya pangkat 2 plus, begitu ya? Ya, 12 ya Bu. 3, berarti 3 elektronnya dilepaskan, jadi 3 plus, begitu. Nah, Cl, kalau elektron valensinya selain 1, 2, 3, elektron valensinya 4, 5, 6, 7, itu bagaimana? Dicatat. Jadi kalau elektron valensinya 4, 5, 6, 7, jadi 4 sampai 7, itu cenderung menangkap elektron, menangkap atau menarik. Berapa Bu? 4, 6. 4, 5, 6, 7. 6, 7. Nah, elektron valensi 4, 5, 6, 7 itu cenderung menarik elektron. Menarik atau menangkap elektron sebanyak supaya jadi 8. Menariknya supaya jadi 8. Jadi misalnya Cl17 itu kalau dikonfigurasikan 2 lalu 8 lalu 7 kan? 7. Ulangi lagi, Cl kalau dikonfigurasikan 2, 8, ya 7. 7. Nah, elektron valensinya 7 kan? Ya Bu. Ya, kalau elektron valensinya 7 berarti cenderung menarik supaya jadi 8 itu menarik berapa? 7. Loh, dari 7 supaya jadi 8 itu butuh berapa elektron? Butuh berapa? 1 Bu. Butuh 1. Jadi butuh 1 elektron. Nah, kalau butuh atau menarik itu akan menjadi bermuatan negatif. Ya Bu. Ya, jadi negatif itu artinya menarik elektron atau menangkap elektron. Sebanyak berapa? Sebanyak yang dibutuhkan tadi. Nah, Cl butuhnya 1, berarti Cl pangkat min 1. Nah, 1 biasanya tidak ditulis, Cl saja. Makanya di situ kan ditulis ya, Cl min. Min itu artinya menarik 1 elektron. Sudah jelas? Sudah. Nah, Makasih Bu. oke. Sekarang berikutnya bawahnya ya. Di situ sudah ada penyelesaiannya ya. Maka proses pembentukannya bagaimana? Na berubah jadi Na plus. Ya toh? Bisa dilihat, kamu lihat
Iya Bu, Na plus. Iya, plus 1E ya. Iya plus 1E. Iya, plus 1E itu karena satu elektronnya dilepaskan. Sedangkan Cl menarik satu elektron sehingga menjadi Cl min, menarik satu elektron. Cl min, min itu menarik, gitu ya. Maka ikatannya, proses pembentukan ikatan ion itu antara ion positif dan ion negatif. Jadinya Na plus ditambah Cl min jadinya NaCl. Halo? Iya Bu. Ya. Iya Bu. Nah, sekarang bawahnya lagi itu ada tabel toh? Iya, golongan. Iya. AI. Ya. Golongan 1A itu sudah pasti elektron valensinya 1. Kemarin sudah dijelaskan Bu Novi, elektron valensi itu menyatakan golongan. Jadi kalau golongan 1A berarti elektron valensinya 1. Nah, kalau elektron valensi 1 tadi cenderung membentuk ion positif kan? Melepaskan ya. Ya, kalau elektron valensinya 1 dilepaskan sehingga membentuk ion positif, jadinya X pangkat plus. Kalau golongan 2A berarti X pangkat 2 plus. Kalau golongan 3A berarti X pangkat 3 plus. Gitu ya? Ya. Nah, pokoknya elektron valensi itu sama seperti sama seperti golongannya ya. Jadi kalau elektron valensinya 2 berarti golongan 2. Elektron valensi 3 berarti golongan 3. Begitu ya. Nah, terus golongan 5, golongan 6, golongan 7 itu pasti menarik elektron. Jadi membentuk ion negatif. 5A itu pasti 5A berarti elektron valensinya 5. 5A itu pasti elektron valensinya 5. Nah, kalau 5 berarti tadi saya katakan kalau elektron valensinya 4, 5, 6, 7 itu cenderung menarik supaya jadi 8. Ya, kalau 5 berarti menarik berapa? Menarik 6 Bu. Loh. 5 supaya jadi 8. Supaya jadi 8 menarik berapa? 3 Bu. Menarik. Ya, 3 ya. Jadinya pangkat 3 min. Kalau kalau golongan 6 berarti menarik berapa? Golongan 6. Oh, kalau golongan 6 berarti elektron valensinya 6. Berarti menarik berapa? 2 Bu. 2. Jadinya pangkat 2 min apa? 2 plus? 2 min. Min, betul. Kalau elektron valensinya 7. Elektron valensi 7 berarti terletak di golongan 7A. Berarti pangkatnya pangkat min 1. Ya, min. Nah, dalam tabel ini coba dilihat bagaimana pembentukannya, senyawa apa yang dibentuk. Jadi, misalnya di sini X2Y itu kenapa kok bisa dibentuk X2Y? Nah, karena ada X plus itu Bu. X plus ditambah Y min. Jadi pembentukan ikatannya itu dari ion positif dan ion negatif. Pembentukan senyawanya dari ion positif dan ion negatif. Jadi pangkatnya turun ya. Jadi pangkatnya X itu 1 turun ke belakangnya Y. Pangkatnya Y 2 turun ke depan, turun ke bawah, jadinya X2Y. Senyawa yang dibentuk X2Y. Oke, jelas? Oke Bu, sudah Bu. Ya. Dilanjutkan sendiri ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, 5 menit lagi bergabung di kelompok asal.
Kepala aku pusing, Bu. Sabar ya. Kurang 10 menit. Sabar ya. Ya. Yang ikatan ini belum selesai, Bu. Ikatan ion. Bukan. Saya belum Bu ikatan ion Bu. Saya belum ikatan kovalen, Bu. Ya, enggak apa-apa. Kita ikatan ion dulu ya. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas ikatan kovalen. Untuk sekarang presentasi dari kelompok asal tentang ikatan ion. Ya? Yang sekarang ikatan dulu. Ya. Belum ada yang masuk Bu, cuma 3 anak. Iya, sabar. Oke, selamat siang. Kelompok asal 1 sudah masuk. Oke. Bagiku ceraku. Jose. Ya, Gapo. Oke, saya beri kesempatan perwakilan dari kelompok asal, terserah mau kelompok asal 1, 2, kelompok asal 3 atau 4 terserah. Yang presentasi kali ini tentang ikatan ion dulu. Silakan siapa yang mau mewakili kelompok asalnya? Kelompok asal berapa dulu? Kelompok asal 1 sudah siap? ya urut aja Bu dari Ya. 1, 2, 3, 4 Oke, gitu aja Bu. kelompok asal 1, silakan perwakilan dari kelompok asal 1 untuk mempresentasikan ikatan ion. Ada 2 orang tadi yang mewakili ikatan ion ya. Silakan. Bisa dibaca atau ditunjukkan hasil kerjanya. Kelompok asal 1, Albert Sendiawan Cornelio, Dai Michael, Bernardino, Nonius, Simon dan Bogi. Ya, silakan. Simon belum masuk Bu. Ya. Yang ini lainnya. Masuk. Selain Simon, kelompok asal 1, Cornelio. Cornelio tadi ayo perwakilannya dibaca saja. Nonius dan Simon. Loh Bu, itu maksudnya gimana? Disuruh nyebutkan menjelaskan itu lah Bu, ikatan ahli itu lah Bu. Ya, ikatan ion. Ya. Iya Bu. Ya. Disuruh menjelaskan ahli ikatan kovalen koordinasi gitu Ya, lah. berdasarkan soal yang ada di LKPD. Jadi di situ ya, tadi kan kalian mengerjakan soal yang ada di LKPD. Silakan dipresentasikan. Maksudnya dijawab soalnya, disampaikan. Ya, Simon sudah masuk ya. Silakan dijawab Simon. Ya, kita beri kesempatan Simon untuk mempresentasikan hasil kerjanya di kelompok ahli tadi. Silakan Simon mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan ikatan ion. Nanti teman yang lain bisa menambahkan. Silakan, saya beri waktu 3 menit untuk menyampaikan. Ya, dibacakan Simon. Ini 2E, terus golongannya 8A, dikonfigurasikan, bacanya gimana Bu? K2 ya. K2 dengan hasil Valensi. elektron valensi 2. Ya, betul. Lanjut. Terus yang kedua itu ada 10 Ne, golongannya 8A, konfigurasikan K2 itu, terus kemudian L8, hasil elektron valensi atau kulit terluar yaitu 8. ya, betul. Lanjut. Terus kemudian 8Al,
golongannya 18. 8A, konfigurasikan K2, L8, dan M8. Hasil elektron valensinya 8. Ya, betul. Kemudian yang keempat 11Na, golongannya 1A, konfigurasinya K2, L8, dan M1. Hasil elektron valensinya 1. Oke, Yang betul. terakhir. Lanjut. Kemudian 13Al, golongannya 3A, konfigurasinya K2, L8, dan M3. Hasil elektron valensinya yaitu 3. Ya, betul. Lanjut. Kemudian nomor 6 20Ca, golongannya A2, konfigurasinya K2, L8, M8, dan N2. Hasil elektron valensinya 2. Betul. Kemudian 9F, golongannya 7A, konfigurasinya K2 dan L7. Hasil elektron valensinya yaitu 7. Oke, betul. 8O, golongannya 6A, konfigurasinya K2 dan L6. Hasil elektron valensinya 6. Ya. Oke, lanjut. Kosong, Bu. Halaman 5. Belum, Bu. Halaman 5 dari Tadi kelompok mau- lain. Ya. Tadi mau ngetik belum sempat, Bu. Oke. Sekarang kita bahas ya. Semua unsur, Ibu. semua memperhatikan. Semua unsur di atas yang sudah disampaikan Simon itu mempunyai kecenderungan untuk memiliki konfigurasi seperti unsur-unsur golongan 8. Jadi golongan 8 itu elektron valensinya 8. Itu sudah pasti stabil. Nah, selain golongan 8 itu mempunyai kecenderungan untuk menjadi stabil. Untuk menjadi stabil dengan cara memiliki elektron valensi yang sama seperti gas mulia, seperti golongan 8A. Jadi 8 itu berarti oktet atau 2 duplet seperti He yang disebutkan Simon tadi. Jadi kalau elektron valensinya sudah 8 itu berarti sudah stabil. Nah, kalau yang belum 8 bagaimana caranya supaya menjadi stabil? Ya, sama seperti kalian ya, kalau misalnya masih sekolah artinya belum stabil. Kalau sudah sekolah, sudah kerja, lalu supaya menjadi stabil, nah menikah begitu kan ya, kalau sudah ada chemistry begitu. Nah, sama seperti unsur-unsur itu juga mempunyai kecenderungan untuk menjadi stabil. Nah, stabilnya dengan cara memiliki konfigurasi yang sama seperti gas mulia, seperti golongan 8. Elektron valensinya harus 8. Nah, caranya bagaimana? Di halaman 5 dengan cara melepaskan elektron. Yang kedua bisa dengan cara menerima elektron. Yang ketiga bisa dengan cara menyumbangkan elektron. Menyumbangkan elektron untuk digunakan bersama-sama. Di halaman 5 ada ya. Jadi yang pertama melepaskan elektron. Siapa saja yang cenderung melepaskan elektron? Yang cenderung melepaskan elektron itu biasanya unsur-unsur yang elektron valensinya 1, 2, 3. Ya, dicatat sendiri. Jadi, yang cenderung melepaskan elektron adalah unsur-unsur golongan 1, 2, 3. Melepaskan elektron. Setelah melepaskan elektron, maka unsur tersebut akan berubah menjadi ion positif. Jadi, silakan dituliskan di situ. Melepaskan elektron itu biasanya unsurnya golongan 1, 2, dan 3 seperti Na tadi. Na itu elektron valensinya berapa Simon? Na? 1, 2, 2, 3. Na itu 281. Iya. 1, 2, 3. Loh. Na kalau dikonfigurasikan itu kan 281. K2. 281 ya. Iya, Bu. Elektron valensinya 1. Nah, 1. kalau elektron valensinya 1 berarti cenderung
dilepaskan membentuk ion positif, gitu ya. Nah, menerima elektron bagaimana? Kalau menerima elektron itu biasanya elektron valensinya 4, 5, 6, 7. Jadi yang terletak di golongan 4, golongan 5, golongan 6, golongan 7 itu memiliki elektron valensi yang cenderung menarik elektron. Nah, menarik elektronnya berapa? Supaya jadi 8. Menarik atau menerima elektron. Gitu ya. Jadi kalau misalnya contohnya 16, nomor atomnya 16. 16 tadi punyanya F saja, F. Nomor 7 itu F, nomor atomnya 9. 9 jika dikonfigurasikan berapa? 9. F. Ya, 9F. Ya. Golongannya 7A. Golongan konfigurasinya 2 dan 7. Ya, kalau dikonfigurasikan 2 dan 7. Berarti kalau elektron valensi 7 cenderung menerima elektron. Ya. Menerima berapa elektron? Supaya jadi 8. Kalau 7 supaya jadi 8 berarti menerima berapa elektron? Butuh berapa elektron supaya jadi 8? 1. Butuh 1. Nah, jadi F tadi yang elektron valensinya 7 butuh 1 elektron. Kenapa Yusuf? Ya, butuh 1 elektron. Nah, kalau sudah menarik 1 elektron akan berubah menjadi ion negatif. Nah, itu ya yang nomor 2. Silakan ditulis. Jadi, yang cenderung menerima elektron itu yang elektron valensinya 4, 5, 6, 7. Menerima elektron 4, 5, 6, 7. Sebanyak berapa? Sebanyak supaya jadi 8. Membentuk ion negatif. Jadi seringkali kan kalian melihat ada ion positif, ada ion negatif, begitu kan? Kalau ion positif itu artinya atomnya melepaskan elektron. Nah, sekarang sudah tahu. Oh, kok bisa membentuk ada Na+, ada Ca+, ada Ca2+, ada K+. Nah, plus-plusnya itu dari mana? Ya, dari elektron valensinya itu tadi. Jadi kamu sudah mengkonfigurasikan tahu elektron valensinya cenderung membentuk ion positif atau membentuk ion negatif. Dari mana? Ya, dari tadi supaya menjadi stabil bagaimana caranya? Nah, dengan cara melepaskan elektron atau menarik elektron. Melepaskan elektron itu kalau elektron valensinya 1, 2, 3. Gitu ya, melepaskan elektron. Kalau 2 elektron dilepaskan berarti berubah jadi 2+. Kalau menerima elektron berarti berubah menjadi ion negatif, menerima atau menangkap elektron, begitu. Oke, yang ketiga, menyumbangkan elektron untuk digunakan bersama. Jadi menggunakan pasangan elektron untuk dipakai dalam berikatan, gitu ya. Nah, biasanya ini ikatan yang dibentuk adalah ikatan kovalen. Nah, itu nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya, ikatan kovalen. Gitu ya. Oke, kembali lagi ke ikatan ion. Jadi, ikatan ion adalah Simon dari kelompoknya. Ikatan ion adalah ikatan yang Simon atau temannya yang lain bisa menambahkan atau dari kelompok lain. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara ion positif dan ion negatif. Iya, antara ion positif dan ion negatif. Pertama dengan gas mulia. Ya, ikatan yang terjadi antara ion positif dan ion negatif, betul tadi katanya. Odi ya? Ya, Odi tadi. Ya. Ikatan yang terjadi antara ion positif dan ion negatif. Betul. Lanjut. Halaman 6. Langsung tabel di situ ya. Lengkapi data tabel berikut halaman 6. Oke, siapa yang mau presentasi nomor 6? Halaman 6. Tabel. Di situ ada tabel golongan 1A
ionnya ion positif X pangkat plus, golongan 2A X pangkat 2 plus, golongan 3A X pangkat 3 plus. Nah, pangkat-pangkat itu menunjukkan banyaknya elektron yang dilepaskan. Jadi kalau golongan 1A berarti elektron valensinya 1. Kalau elektron valensi 1 berarti satu elektronnya dilepaskan sehingga membentuk ion positif plus 1. Jadinya X pangkat plus. Kalau golongan 2A, golongan itu menyatakan elektron valensi, begitu ya. Jadi kalau golongan 2A berarti elektron valensinya 2. Maka 2 elektronnya dilepaskan. 2 elektronnya dilepaskan maka membentuk ion positif pangkat 2 plus. Makanya yang di situ di tabel dituliskan X pangkat 2 plus. Sedangkan golongan 3A X pangkat 3 plus karena 3 elektronnya dilepaskan. Masih mendengar suara saya ya? Oke, lanjut. Nah, itu tadi golongan 1A, 2A, 3A yang elektron valensinya 1, 2, 3. Sekarang yang elektron valensinya yang 5, 6, 7. Kalau elektron valensi 5 berarti golongan 5A. Elektron valensi 6 berarti golongan 6A. Elektron valensi 7 berarti golongan 7A. Nah, dari masing-masing elektron valensi itu 5, 6, 7 cenderung menarik berapa elektron supaya jadi 8 menarik berapa elektron. Misalnya golongan 5A berarti elektron valensinya 5 supaya jadi 8 menarik berapa? 3, ya betul. Menarik 3 elektron berubah jadi ion negatif kalau menarik, berarti pangkatnya 3 min. Kalau golongan 6A, 6 supaya jadi 8 menarik 2, maka berubah jadi ion negatif pangkat 2 min karena menariknya 2. Kalau menarik 1 berarti pangkat min saja, begitu ya. Min saja itu artinya min 1. Nah, sekarang bagaimana proses pembentukannya? Tanda saya tunjukkan ya. Proses pembentukannya itu tinggal pangkatnya ditukar ya, ijol-ijolan pangkat, tukar partner. Jadi coba dilihat, sudah lihat enggak di layar? Sudah terlihat? Belum, Bu. Ya, masih loading ya. Sudah? Sudah. Coba dilihat di tabelnya itu. Bagaimana kok bisa membentuk X2Y? Nah, jadi senyawa yang dibentuk itu X2Y. Kita lihat ya. Di situ terbentuk dari golongan 1A. Golongan 1A ionnya X pangkat plus, begitu kan? Dibentuk dengan unsur golongan 6A. 6A berarti Y pangkat 2 min. Kok bisa 2 min? Karena elektron valensinya tadi kan 6. Kalau golongan 6 berarti elektron valensinya 6. Kalau elektron valensi 6 berarti fotonya 2. Berarti 2 min kan? Nah, sekarang senyawa yang dibentuk antara ion positif dan ion negatif X pangkat plus dan X pangkat Y 2 min. Nah, berarti berarti rumus yang dibentuk adalah tukar pangkat ya, X2Y jadinya. Kalau X pangkat plus dengan Y pangkat 3 min, antara X plus dengan Y pangkat 3 min. Oke, yuk. Ini tabel yang pertama. X plus ditambah atau diikatkan dengan Y pangkat 3 min. Jadinya X pangkatnya tukar ya. Jadi pangkatnya Y, coba dilihat di tampilan itu, pangkatnya Y turun ke bawah. Jadinya berapa di sini? X 3, pangkatnya Y 1 turun ke belakangnya Y. Jadi X3Y. Gitu ya. Yang
Baris 2, X pangkat 2 plus dengan Y pangkat 3 min. X pangkat 2 plus dengan Y pangkat 3 min. Jadinya X pangkatnya Y turun ke bawah. X3, betul? Y2. Y2, pinter, bagus. Lanjut. Mantap. Berikutnya, baris bawahnya X3, iya, Y3. Y3, betul. Oke, lanjut sampingnya, betul. Betul. Mari. Oke, sampingnya X2, X2, Y2. betul. Lanjut bawahnya X2. X2, Y3. Oke, betul. Yang atas X plus ditambah Y min jadinya XY, betul. Bawah terakhir YX, Bu. XY. Terakhir X3 plus dengan Y min jadinya XY. XY3, Bu. Iya, 100. Oke, kita beri applause. Ayo tepuk tangan. Oke. Masuk. Goyang Sri. Oke, sekarang nomor 2. Berikan penjelasan bagaimana terjadinya ikatan antara K19. K19 dikonfigurasikan ya. Nah, coba K19 dikonfigurasikan. Bagaimana? 19 2 kita isikan di kulit K dulu kan? Ya. 8 2 8 9. Loh. 289 betul? Bolehkah elektron valensinya 9? Tidak boleh, harus dilihat sebelumnya. Kan maksimal 8 yang terakhir. 8, sisa berapa? Sisa? 1, ya betul. Nah, kalau elektron valensinya 1 tadi, berarti K ini cenderung membentuk ion positif. Jadi 1 elektronnya dilepaskan, begitu ya? 1 elektronnya dilepaskan membentuk ion positif. Nah, jadi 1 elektronnya dilepaskan, kalau melepaskan itu membentuk ion positif. Melepaskan berapa? Positif berapa? Sebanyak yang dilepaskan. Begitu. Nah, sedangkan F nomor atomnya 9. Ya, F kalau dikonfigurasikan 2 dan 7. Ya, elektron valensi 7 tadi cenderung melepaskan atau menarik elektron valensi 7? Menarik berapa elektron? Supaya jadi 8. 1. Maka menarik 1. Kalau menarik berubah jadi ion negatif atau positif? Negatif. Positif. Loh, negatif. Iya, negatif 1. Berarti pangkatnya ini harus dipangkatkan -1. Maka ikatannya antara K plus dan F min. K plus ditambah F min jadinya KF ya. Oke, nomor 3. Berdasarkan kegiatan di atas, jika ditinjau dari sifat logam dan non-logam, unsur apakah yang membentuk ikatan ion? Unsur golongan, kalau logam itu biasanya golongan 1A, 2A, 3A, dan golongan 4A gitu ya. 1A, 2A, golongan 4A, golongan 5A,
golongan 6A dan golongan 7A. Oke, sampai sini bagaimana cara unsur-unsur membentuk kestabilan? Dengan cara melepaskan. Jadi unsur-unsur bisa membentuk stabil dengan cara apa tadi? Melepaskan elektron dan menarik elektron. Kemudian juga bisa menggunakan bersama pasangan elektron. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi ikatan ion, ya kita simpulkan bersama. Jadi ikatan ion bisa dibentuk antara unsur yang membentuk ion positif dan ion negatif. Ya, jadi cenderung melepaskan elektron dan unsur-unsur yang cenderung menarik elektron. Unsur-unsur yang terlibat dalam pembentukan ikatan ion, unsur golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A itu cenderung melepaskan elektron. Golongan 4A, 5A, 6A, 7A cenderung menerima elektron. Jadi ikatan ion terbentuk karena keterlibatan antara ion positif dan ion negatif. Unsurnya, unsurnya biasanya yang terlibat antara unsur logam dan unsur non logam. Begitu ya. Ya. Jadi intinya ikatan ion terbentuk antara ion positif dan ion negatif. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Ada pertanyaan? Oh, tidak ada ya? Tidak ada pertanyaan berarti sudah paham. Sudah paham, maka untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya pada pembahasan ikatan kovalen dan kovalen koordinasi. Setelah pertemuan hari ini, nanti tolong dikerjakan evaluasi dari belajar kita hari ini. Soal sudah saya upload di Google Classroom, jadi silakan nanti mengerjakan masing-masing mengerjakan soal evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Gitu ya, untuk mengukur sejauh mana pengetahuan kalian pada pertemuan kita hari ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat siang. Ya, makasih Bu. Ya, terima kasih. Makasih Bu, atur nuhun kasadayana Bu. Ya, sama-sama.